Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zamziati dengan NIM 230221004 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Humaniora. Baiklah, pada kali ini saya akan membawakan kultum tentang keutamaan menuntut ilmu dan menghormati dosen. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ilmu pengetahuan, serta salawat dalam senantiasa tercurah kepada kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang singkat namun penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, khususnya bagi kita yang berada di dunia pendidikan, yaitu keutamaan menuntut ilmu dan kewajiban menghormati dosen atau guru. Keutamaan menuntut ilmu dalam Islam, yaitu agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah perintah membaca sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Tanpa ilmu, ibadah kita bisa salah, amal kita bisa menyimpang, dan kehidupan kita bisa kehilangan arah. Rasulullah SAW juga bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini menegaskan bahwa menuntut ilmu bukan hanya pilihan, tetapi kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu dunia yang bermanfaat, yang dapat membawa kemaslahatan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang-orang berilmu, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memberi ilmu beberapa derajat, bahwa ilmu bukan sekedar alat untuk mencari pekerjaan atau gelar, tetapi juga untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun peran dosen sebagai pewaris ilmu. Dalam proses menuntut ilmu, Allah menghadirkan perantara yang sangat mulia, yaitu guru dan dosen. Mereka adalah orang-orang yang mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing kita dari ketidaktahuan menuju pemahaman. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dosen, guru, dan pendidikan termasuk dalam golongan pewaris ilmu para nabi. Mereka tidak mewariskan harta, tetapi mewariskan ilmu dan nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu, kedudukan mereka sangat mulia di dalam Islam. Pentingnya menghormati dosen. Menghormati dosen bukan sekadar etika akademik, tetapi bagian dari adab dan menuntut ilmu. Para ulama terdahulu sangat menekankan pentingnya adab sebelum ilmu. Imam Malik pernah berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Tanpa adab, ilmu akan sulit membawa keberkahan. Menghormati dosen dapat diwujudkan dengan cara bersikap sopan, mendengarkan dengan baik saat perkuliahan, tidak memotong pembicaraan, mengerjakan tugas dan sungguh-sungguh, serta tidak meremehkan nasihat yang diberikan. Dalam Islam, keberkahan ilmu sangat bergantung pada sikap kita. Kepada guru, banyak kisah ulama yang ilmunya luas dan bermanfaat karena mereka yang sangat memuliakan gurunya. Hikmah menghormati dosen. Menghormati dosen memiliki banyak hikmah, di antaranya yang pertama yaitu ilmu menjadi lebih berkah dan mudah diamalkan. Yang kedua, hati menjadi rendah dan tawadu, jauh dari sifat sombong. Yang ketiga, terjalin hubungan yang baik antar pendidik dan peserta didik. Yang keempat, kesuksesan dunia dan akhirat lebih mudah diraih karena ilmu yang berkah akan membimbing kehidupannya.
Sebaliknya, sikap meremehkan dosen, menyepelekan pelajaran, akan bersikap kasar dapat menjadi penghalang datangnya keberkahan ilmu. Meskipun secara akademik seorang terlihat pintar, meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Salah satu kunci utama keberhasilan dalam menuntut ilmu adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Menuntut ilmu bukan semata-mata untuk mengajar gelar akademik, niat tinggi, popularitas, atau sekadar pujian manusia. Namun niatkanlah ilmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, menghilangkan kebodohan diri dari sendiri dan orang lain, memberikan manfaat bagi umat dan bangsa. Apabila niat kita lurus, maka setiap langkah ke kampus, setiap catatan yang kita tulis, dan setiap tugas yang kita kerjakan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu sebagai jalan menuju surga. Islam menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini memberikan motivasi besar kepada kita agar tidak mudah lelah dan putus asa dalam belajar. Kesulitan memahami materi tugas yang menumpuk maupun ujian yang berat, hendaknya kita hadapi dengan sabar, karena semua itu perlu bagian dari jalan menuju surga. Adapun bahaya ilmu tanpa akhlak dan rasa hormat. Ilmu yang tidak disertai akhlak dapat menjadikan bumerang bagi pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkan adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Peringatkan keras agar ilmu yang kita miliki tidak berhenti pada pengetahuan, tapi harus tercermin dalam sikap hormat, rendah hati, dan berakhlak mulia, terutama kepada dosen dan guru. Dampak positif menghormati dosen bagi keberhasilan studi. Menghormati dosen bukan hanya kewajiban moral, tapi juga memiliki dampak besar terhadap keberhasilan akademik dan kehidupan. Di antaranya, ilmu lebih mudah dipahami dan diingat. Hubungan akademik menjadi harmonis, kemudian muncul keteladanan dan bimbingan yang tulus, terbukanya pintu doa dari dosen kepada mahasiswa. Banyak ulama besar yang berhasil bukan semata-mata karena kecerdasan, tetapi karena keberkahan hubungan mereka dengan gurunya atau dosennya sendiri. Menjaga etika akademik sebagai bentuk akhlak Islam. Dalam konteks pendidikan modern, menghormati dosen juga diwujudkan melalui etika akademik, seperti tidak melakukan plagiarisme, tidak mencontek saat ujian, tidak manipulasi data penelitian, bertanggung jawab atas tugas dan amanah akademik. Semua ini adalah cerminan dari nilai kejujuran yang sangat ditekankan dalam Islam. Doa untuk ilmu yang bermanfaat dan guru yang dimuliakan. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan amal yang Engkau terima. Ya Allah, muliakanlah guru dan dosen kami, ampunilah dosa-dosa mereka, dan jadikanlah ilmu yang mereka ajarkan sebagai amal jariah. Marilah kita jadikan menuntut ilmu sebagai ibadah dan dosen sebagai orang yang kita hormati dan doakan. Jangan hanya mengejar gelar dan nilai, tetapi kejarlah keberkahan ilmu, karena keberkahan itulah yang akan menemani kita sepanjang hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai ilmu, mengamalkannya, serta menghormati para pendidik yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Sekian dari kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.